Selamat pagi pendengar Fresh Juice dimanapun berada. Kita bertemu kembali pada Renungan Daily Fresh Juice hari ini, Kamis 21 Desember 2023. Perkenalkan, saya Franciscus Simi Arianto Nenuliu atau yang biasa disapa Sulung dari Paroki Santo Matias Rasul Tofa, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya merupakan salah satu anggota DFJ Fellowship 12. Bacaan dan renungan spesial edisi OMK hari ini dibawakan oleh Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik, Kota Batu, Malang, yang mana juga merupakan anggota DFJ Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Selamat pagi pendengar Fresh Juice. Mari kita arahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan bacaan Injil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar Fresh Juice yang terkasih, Injil yang kita dengar hari ini mengisahkan adanya pertemuan dari dua ibu yang amat istimewa. Yang satu mengandung padahal belum menikah, dan yang satunya lagi yang gak hamil-hamil padahal sudah lama menikah. Bunda Maria mengandung karena kuasa Allah, dan Elisabet yang mengandung di masa tuanya. Kedua-duanya menerima kabar dari malaikat akan karya Allah itu. Kemarin kita mendengarkan Injil bertema pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, di mana Maria menjawab dengan mantap, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bahkan Bunda Maria juga menerima kabar bahwa Elisabet sedang mengandung dari berita sang malaikat. Malaikat juga datang kepada Zakaria, suami Elisabet. Malaikat mengabarkan, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu." Malaikat datang pula kepada Bapak Yusuf lewat mimpi, seperti pada Matius bab 1 ayat 20. "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Maria dan Elisabet sama-sama akan melahirkan anak laki-laki yang diutus oleh Allah, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Bahkan namanya anak-anak ini pun juga istimewa,
Karena nama Yesus dan Yohanes diberi langsung dari Allah, bukan oleh orang tuanya ya. Bahkan di lingkungan keluarga besar Yohanes malah menjadi pertanyaan, kenapa diberi nama Yohanes si bayi ini, bukan Zakaria seperti nama ayahnya. Zakaria sang ayah Yohanes awalnya ragu dengan berita malaikat. Maka Zakaria menjadi bisu setelah bertemu dengan malaikat Tuhan itu. Pada Lukas bab 1 ayat 20, malaikat menyampaikan bahwa Zakaria akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi. Dan benar, ketika Zakaria menuliskan nama anaknya yang baru lahir adalah Yohanes, pada saat itulah baru dia mampu berkata-kata kembali dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan bernubuat yang kita kenal dengan nyanyian pujian Zakaria. Santo Yusuf juga adalah orang yang baik hati. Dia dan Maria akan menikah, tapi ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria akan memiliki bayi, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan karena dia merasa bayi itu bukan miliknya, bukan anaknya. Ia awalnya ragu dan mau menceraikan Maria. Namun, setelah dikuatkan dari mimpi, akhirnya ia mantap dan mengambil Maria menjadi istrinya. Santo Yusuf adalah tokoh yang diam, namun bukan berarti pasif, tapi beliau selalu diam dan aktif mendengarkan pesan dari Allah. Kedua ayah ini merupakan teladan bagi kita karena selalu mematuhi perintah-perintah Allah. Banyak sekali keistimewaan dan semua berujung bahwa mereka semua telah mengalami keagungan Allah. Kembali tentang Injil hari ini, ada ayat yang paling menggugah saya, yaitu jawaban Elizabeth setelah mendengarkan salam Maria yang tersaji dalam ayat 43. Elizabeth berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Bentuk keheranan Elizabeth ini timbul secara spontan, namun tidak berhenti di situ. Kata-katanya dilanjutkan dengan ungkapan sukacita pada ayat ke-44. "Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Elizabeth yang mulanya merasa bukan orang yang spesial, namun mendadak berubah jadi gembira, teristimewa akibat kehadiran Bunda Maria. Hubungan kekerabatan yang erat antara Bunda Maria dan Elizabeth terasa manis di hati. Kisah ini mengilhami kita untuk meneladani kedua tokoh. Pertama, Bunda Maria. Dalam kondisinya yang tengah hamil muda, usia kehamilan yang rawan, ia melakukan perjalanan yang jauh dan melelahkan supaya bisa sampai di rumah Elizabeth. Kunjungan yang ikonik ini terjadi karena adanya kepedulian, cinta kasih, dan keinginan untuk hadir secara penuh membantu saudarinya. Kedua, mungkin kita seperti Elizabeth yang seringkali menyadari betapa kecilnya diri kita, penuh dengan kelemahan. Apakah kecilnya diri kita atau kelemahan diri kita menghentikan kita untuk memuliakan Tuhan? Karena kita kecil dan lemah, maka makin pantaslah kita untuk selalu memuliakan Tuhan. Dengan demikian, kitalah yang menerima radiasi positif. Dengan cara demikian, berkat Tuhan yang luar biasa akan turun pada kita. Bagaimana ya supaya kita juga bisa istimewa bagi orang lain? Tentu langkah nyata yang bisa kita lakukan dimulai dengan hal-hal di kehidupan sehari-hari.
yaitu dengan cara hadir secara utuh dalam interaksi dengan saudara-saudari kita. Ada orang yang kita temui setiap hari di rumah, sekolah, tempat kerja, komunitas, dan lingkungan. Kunjungan yang perlu terjadi dapat dimulai dengan hal kecil seperti berbagi salam dan saling mendoakan, hingga bantuan yang lebih terlihat secara fisik seperti memberikan waktu untuk mendengarkan cerita atau tenaga dalam membantu kesusahan orang-orang sekitar kita. Mungkin juga sedikit bantuan finansial yang bisa membantu meringankan beban hidup. Hal kecil bisa menjadi istimewa jika didasari dengan cinta kasih dan kepedulian yang penuh. Serta terakhir, teladan bagi pribadi diri kita yang bisa kita adopsi seperti dari pengakuan iman Elisabet. Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus tak henti memuliakan Tuhan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Percayalah, maka kita pun nantinya juga akan turut melonjak kegirangan. Mari kita awali hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, sungguh mulialah nama-Mu. Terima kasih ya Bapa atas sabda-Mu hari ini. Kami memperoleh kekuatan dan sukacita. Ya Bapa, kami akan memulai hari baru ini. Berkatilah karya kami agar dapat berkenan bagi-Mu. Akhirnya kuserahkan hari ini untuk dapat memuliakan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Ima atas renungannya hari ini yang sangat memberkati. Hari ini kita semua diingatkan dengan kalimat berikut ini. Kita hanya perlu percaya, tak perlu meragukan janji Allah. Saya Sulung, pamit. Sampai berjumpa pada renungan DFJ besok dan seterusnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam fresh juice.